Nomor 9. Misalkan X dan Y adalah bilangan asli yang memenuhi persamaan ini, tentukan jumlah semua kemungkinan nilai dari X kali Y. Nah, karena ini tentang bilangan asli, ya kita cek ruas kanannya. Ruas kanannya ini pasti bernilai positif ya, karena ini asli positif, tambah ini positif. X kali Y ditambah 251 pasti lebih dari, kan nilai minimalnya kan 1 ya. Kita tulis saja begini, enggak apa-apa. Sebenarnya dia lebih dari 251. Nah, kita lanjut. Gunanya itu di ruas kirinya. Berarti ruas kiri juga sama. Harus bernilai positif. X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 itu harus positif. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa X itu lebih dari Y. Nah, X lebih dari Y. Kan tidak boleh sama ya. Kalau sama kan nilainya nanti 0. Padahal ini tidak mungkin bernilai 0. Nah, kita lanjut. Dari sini kita bisa pakai pemisalan, di mana anggaplah X dikurang Y itu selisihnya adalah M. Di mana M itu berupa bilangan asli juga. Atau bisa kita tulis X-nya itu sama dengan Y ditambah dengan M. Nah, kita gunakan persamaan ini atau kita substitusikan ke persamaan awal yang ada di soal. Yakni X pangkat 3 kita ganti menjadi Y ditambah M berpangkat 3 dikurang Y pangkat 3 sama dengan X kali Y. X-nya Y ditambah M dikali dengan Y ditambah 251. Nah, kita jabarkan ini. Penjabarannya kan ada 4 suku ya. Y pangkat 3, 3Y kuadrat M ditambah 3YM kuadrat ditambah M pangkat 3. Dikurang Y pangkat 3 sama dengan Y kuadrat ditambah MY ditambah 251. Nah, ini kan bisa tercoret ya. Y pangkat 3 dengan min Y pangkat 3. Nah, terus kemudian antara ini dengan ini kita bisa satukan sama-sama Y kuadrat. Yang ini dengan ini bisa kita satukan sama-sama Y. Kita fokus di variabel Y. Karena kan kita X-nya tadi sudah dieliminasi. Kita lanjut. Nah, sekarang ini dengan ini kan berkurang ya. 3Y kuadrat, bukan. 3M dikurang ini 1 dalam kurung Y kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau ini kita kali masuk kan dapat 3Y kuadrat M. Ini min 3Y kuadrat. Min Y kuadrat. Nah, lanjut. Untuk yang koefisien Y. Untuk yang ini kalau kita keluarkan Y-nya hasilnya adalah 3M kuadrat. Ini kalau dikeluarkan Y-nya hasilnya minus M. Nah, ternyata antara ini dengan ini, atau coba, ini kan masih bisa difaktorkan lagi ya. Bisa kita keluarkan M-nya lagi. Nah, berarti yang kita difaktorkan itu adalah MY. Kalau ini kita keluarkan MY ada 3M, yang ini min 1. Sama dengan ini 251, yang ini ke sebelah kanan jadi kurang. Nah, karena ini merupakan faktor yang sama, berarti bisa kita bagi ya. Y kuadrat ditambah MY sama dengan 251 kurang M pangkat 3 per, ya ini, 3M kurang 1. Ya kan? Semua ruas atau kedua ruas dibagi dengan 3M kurang 1. Nah, kembali lagi tentang konsep bilangan asli tadi. Kita perhatikan X, Y itu bilangan asli. Terus M juga bilangan asli. Maka ruas kiri dari persamaan ini itu berupa bilangan asli. Nah, sehingga ruas kanan itu juga harus bilangan asli. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3M dikurang 1 itu harus membagi 251 dikurang M pangkat 3. Itu yang pertama. Yang kedua, karena M itu bilangan asli, nilainya itu kan lebih 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka 3M kurang 1 itu sudah pasti positif. Yang jadi batas nanti tentang nilai M-nya. 251 dikurang M pangkat 3 itu juga harus positif. Karena ruas kiri itu positif kan, ruas kanan juga harus positif. Atau kita tahu M pangkat 3 itu nilainya harus kurang dari
251. Maka nilai M yang memungkinkan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 6. Karena 7 pangkat 3 itu nilainya sudah 343. Artinya antara X dan Y tadi selisihnya ada 6 kemungkinan. Berselisih 1, 2, 3, sampai dengan 6. Kita substitusikan ke 6 kemungkinan ini ke persamaan. Nah, ke persamaan yang ini. Saya copy dulu. Ke persamaan yang terakhir. Nah, kita substitusikan M mulai dari M sama dengan 1 sampai 6. M sama dengan 1, kita peroleh persamaan Y kuadrat ditambah Y sama dengan 251 dikurang 1 pangkat 3, 250. Per 3 kali 1 kurang 1 kan 2. Atau Y kuadrat ditambah Y sama dengan 125. Tinggal kita cek, ada tidak bilangan asli? Ini kan kalau kita faktorkan Y kali Y tambah 1 sama dengan 125. Tinggal kita cek bilangan asli 1, 2, 3 ke persamaan ini ada yang memenuhi atau tidak. Dan atau bisa juga kita rubah ini menjadi persamaan kuadrat. Y kuadrat ditambah Y dikurang 125 sama dengan 0. Kita cek ada tidak solusi asli untuk nilai Y di sini. Nah, ternyata ini tidak memenuhi. Nah, lebih gampang kita perhatikan di sini saja. Ini kan kalau kita bisa baca sebagai perkalian dua bilangan berurutan yang nilainya 125. Padahal 125 itu cuma 1 kali 125, berapa lagi? 5 kali 25. Nah, kan tidak memenuhi. Itu untuk M sama dengan 1. Kita lanjut untuk M sama dengan 2. Kalau M sama dengan 2, berarti Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 251 dikurang 2 berpangkat 3, 8. Per 3 kali 2 dikurang 1, berarti per 5. Yang pembilangnya 251 dikurang 8 itu kan nilainya 243. Dibagi 5 itu tidak bulat. Ini tidak memenuhi. Langsung saja, karena ini kan pasti nilainya bilangan asli, maka ini harus habis membagi tadi. Syarat yang pertama tadi, 3M kurang 1 harus membagi habis 251 kurang 43. Lanjut, kemungkinan ketiga. M sama dengan 3, kita substitusi Y kuadrat ditambah 3Y sama dengan 251 dikurang 3 pangkat 3, 27. Per 3 kali 3 kurang 1, 8. Atau ini hasilnya adalah 224 per 8. Ini bisa dibagi ya. 16 berarti 2, 28. Nah, kita substitusi, masih pindah ke kiri saja. Dikurang 28 sama dengan, nah ini kan bisa difaktorkan ternyata ini. Ada faktornya. Y ditambah 7, Y dikurang 4. Sama dengan 0. Nah kita peroleh ini Y sama dengan minus 7 tidak memenuhi. Karena Y itu bilangan asli. Kita peroleh Y-nya di sini 4. Karena kita dapat Y4, bisa kita dapat X. Ingat tadi, X itu adalah Y ditambah dengan M. Artinya X-nya itu nilainya adalah 4 ditambah dengan yang ini, 3. Nah, kita peroleh solusi yang pertama. X-nya, Y-nya 4, X-nya itu 7. Kita lanjut. Yang berikutnya, kalau misalkan M-nya adalah 4. Kalau M-nya 4, berarti Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 251 dikurang 4 pangkat 3, yakni 64. Per 3 kali 4 dikurang 1, berarti 11. Atau hasilnya ini kalau kita kurang 251 dikurang 64 itu berapa ya? 187 ya? Salah. Ya, 187. Dibagi 11 itu nilainya adalah 17. Nah, bisa kita coba saja ada tidak bilangan asli yang kalau dikuadratkan terus ditambah 4 kalinya sama dengan 17. Ya, tinggal kita cek kalau Y-nya 1, ini 1 tambah 4, salah. Kalau Y-nya 2, 4 ditambah 8, 12, salah. Kalau Y-nya 3, 9 ditambah 12, 21 sudah lewat. Berarti tidak memenuhi atau tidak ada bilangan asli yang memenuhi persamaan ini. Lanjut lagi untuk M sama dengan 5. M sama dengan 5 kita peroleh Y kuadrat ditambah 5Y sama dengan
251 dikurang 5 pangkat 3, 125. Per 3 dikali 5, 3 dikali 5 dikurang 1. Berarti kita nilainya adalah 14. Kita cek saja. 102, ini 126 per 14. Kita peroleh nilainya adalah 9 ya. 9 kali 10, 90. 9 kali 4, 36. 126. Nah, ini juga Y kuadrat ditambah 5Y sama dengan 9. Kita substitusi Y-nya 1. Ini 1 ditambah 5, 6. Belum. Kalau kita substitusi Y-nya 2, 4 ditambah 10. 14 sudah lewat. Berarti tidak ada yang memenuhi juga. Terakhir, untuk M sama dengan 6. Y kuadrat ditambah 6Y sama dengan 251 dikurang 6 pangkat 3. 216 per 3 dikali M kurang 1. 3 dikali 6, 18 dikurang 1, 17. Ini hasilnya adalah 251 kurang 216. Itu 35 ya. Per 17. Dan ini tidak bulat, ya pasti tidak memenuhi. Artinya, kan untuk M lebih dari 7 atau sama dengan 7 juga tidak memenuhi tadi kan? Karena nilai yang sebelah sini itu bernilai negatif. Jadi kita punya satu solusi, X dikali Y, di mana X-nya tadi 7, Y-nya adalah 4. X-nya 7, Y-nya 4. Sehingga nilai dari X kali Y adalah 28.